Komisi 10 DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membatalkan sementara atau menangguhkan kenaikan uang kuliah tunggal. Menurut Ketua Komisi 10 Syaiful Huda, pendidikan harus bersifat murah, terjangkau, dan berkualitas, serta seluruhnya bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Melalui rapat dengar pendapat, Komisi 10 meminta penjelasan Kemendikbudristek secara rinci, termasuk mencari jalan keluar atau mitigasi terhadap biaya dan mutu pendidikan di Indonesia. Syaiful meminta kenaikan uang kuliah tunggal dibatalkan sementara atau ditangguhkan. Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan kepada pihak kampus. Jadi kita ingin pihak Kemendikbud memastikan manajemennya seperti apa, pengelolaannya, kalau kurang bagaimana lobby terhadap Kementerian Keuangan supaya bisa dituntaskan. Kami meminta kenaikan UKT ini untuk dibatalkan sementara, ditangguhkan atau dibatalkan. Di hadapan anggota Komisi 10 DPR, Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal yang dinilai tak wajar. Nadiem juga mengajak Komisi 10 mengawal pembagian KIP kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10, harapan saya ini menjadi komitmen bersama bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemdikbudristek untuk berjuang untuk meningkatkan KIPK untuk mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di gedung DPR MPR RI. Triksi, apa yang membuat biaya kuliah ini menjadi mahal? Bagaimana penjelasan dari Mendikbud dan apa langkah yang akan dilakukan? Iya Ivo, sebenarnya tadi dalam rapat dengar pendapat disampaikan mengapa kemudian biaya kuliah mahal. Dikatakan bahwa memang ada terjadi kenaikan dari biaya uang kuliah. Tapi kalau misalnya terkait dengan perguruan tinggi negeri, ini juga sudah diselaraskan dengan aturan dari Permendikbudristek yang juga mengatakan kenaikan UKT ini ataupun juga biaya UKT sesuai dengan asas keadilan dan juga inklusivitas. Yang berarti adalah memang dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap mahasiswa maupun juga keluarganya untuk kemudian bisa ditempatkan sesuai dengan kemampuan dalam melakukan pembayaran dalam uang kuliah universitas sendiri. Nah, kemudian yang juga menjadi evaluasi ataupun juga tertuang dalam hasil rapat dengar pendapat dari Kemendikbudristek, salah satunya adalah terkait dengan biaya tinggi yang memang ini menjadi isu saat ini, adanya kenaikan biaya uang kuliah tunggal signifikan yang kemudian juga terjadi di beberapa perguruan tinggi. Dikatakan bahwa akan ada evaluasi secara merinci dan juga menyeluruh, akan melakukan pertemuan dengan rektor-rektor di perguruan tinggi untuk mencari tahu akar masalahnya. Apa yang menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal ini melonjak tinggi ataupun juga signifikan. Karena jika diketahui ada kenaikan yang tidak wajar, maka ini akan segera diselesaikan ataupun juga akan dibereskan karena memang tidak sesuai dengan Permendikbudristek yang juga sudah menjadi acuan. Nah, tentu selain itu juga yang dilakukan adalah mencari tahu terkait dengan implementasi dari Permendikbudristek tersebut. Karena memang dikatakan adanya salah persepsi yang didapatkan dari peraturan
Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi terkait dengan uang kuliah tunggal, sehingga tadi juga dijelaskan lagi dalam rapat dengar pendapat bahwa aturan atau kebijakan UKT ini ditetapkan ataupun juga diberlakukan bagi mahasiswa baru saja. Jadi untuk mahasiswa yang memang sudah dalam pembelajaran ini tidak akan dilakukan perubahan terkait dengan UKT. Lalu kemudian juga yang dikatakan adalah terkait dengan memastikan proses banding bagi mahasiswa dan juga keluarganya ketika mendapati uang kuliah tunggal ini bagi dirinya, maksudnya tidak sesuai dengan perekonomiannya. Ini akan difasilitasi, akan dipastikan bahwa akan berjalan dengan baik selama dengan proses evaluasi dan juga analisis dari Kemendikbudristek yang juga akan berlangsung ke semua perguruan tinggi IVO, dan juga terkait dengan memberikan perlindungan dan juga keamanan bagi mahasiswa yang memberikan pendapat ataupun juga menyuarakan keluhan-keluhannya bagi perguruan tinggi. Nah, ini dikatakan bahwa akan ada ruang yang dibuka lebar dan juga perlindungan yang aman kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan pendapat, karena ini adalah hak mereka untuk memberikan pendapat dalam suasana yang tertib. Sehingga juga di kedepannya adalah akan dilakukan evaluasi terhadap perguruan tinggi yang memang dirasa ini tidak memberikan ruang bagi mahasiswanya untuk memberikan pendapat maupun juga melakukan tindakan-tindakan seperti yang kita ketahui adanya tekanan-tekanan yang datang dari perguruan tinggi. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi juga bagi Kemendikbudristek. Lalu juga yang terakhir adalah terkait dengan meningkatkan jumlah dan kualitas penerimaan Kartu Indonesia Pintar, termasuk penyelesaian proses pencarian dan lain-lain. Karena memang masih ada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan ataupun juga berprestasi sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga tinggi, sehingga terkait dengan jumlah dan kapasitas ini akan dievaluasi dan juga akan diperbanyak lagi sehingga masih akan ada masyarakat-masyarakat yang bisa mendapatkan pendidian tinggi sesuai dengan haknya. Baik. Nah, kalau kita mengacu dengan poin-poin yang disampaikan oleh DPR langsung dari gedung DPR MPR RI. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Triksi. Selamat bertugas kembali. Saudara, uang kuliah tunggal dianggap sebagai biang mahalnya biaya kuliah di Universitas Negeri. Kemendikbud berdalih bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia memprotes kenaikan uang kuliah tunggal yang melonjak tinggi. Di Riau, Sumatera Selatan, sedikitnya 52 orang calon mahasiswa baru Universitas Riau terancam tidak bisa kuliah lantaran mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT. BEM Unri saat ini sedang melakukan pendataan calon mahasiswa baru dan mencari fundraising atau penggalangan dana. Dapatkan itu di hari Jumat kemarin, terakhir itu ada 52 orang calon mahasiswa baru yang mengkonfirmasi lewat WA kepada kelembagaan BEM Universitas Riau tidak akan lanjut pembayaran UKT, dalam artian tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Itu 52 orang yang sudah fix tidak akan lanjut. Namun kondisinya masih kita terus update karena hari ini terakhir pembayaran UKT sampai nanti malam. Dan memang di luar dari itu ada lagi tambahan 100-an calon mahasiswa baru yang masih terkendala verifikasi. Dalam artian mungkin secara penetapan atau pengelompokan UKT tidak sebanding dengan penerimaan ekonomi keluarga. Sementara itu di Universitas Jenderal Sudirman, Jawa Tengah, sebanyak 107 calon mahasiswa belum melakukan registrasi hingga batas waktu yang telah ditentukan. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unsut mengatakan pihaknya memang belum mendapatkan data lengkap berapa banyak jumlah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi atau mengundurkan diri dengan alasan tingginya biaya UKT. Namun, sudah ada yang melaporkan kepada dirinya jika ada calon mahasiswa yang mundur akibat tidak mampu membayar biaya UKT. Sejauh ini yang bisa kita dapatkan laporannya, karena hari ini adalah hari terakhir registrasi online walaupun diperpanjang kembali, kita sudah ada mahasiswa yang mana memang memilih untuk mengundurkan diri karena ya dampak dari UKT ini gitu loh. Penghasilan orang tuanya berapa, tanggungannya berapa, tapi mendapatkan UKT yang menurut dia juga besar gitu loh, masih di luar dari kesanggupan orang tuanya, seperti itu Mas. Bersumber dari Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017, dasar penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai. Kami contohkan rentang uang kuliah tunggal kelompok 1 sampai 5 tahun ajaran 2024-2025 per semester sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Di Universitas Indonesia mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Diponegoro mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Gadjah Mada jika bersubsidi 100%, Rp0 sampai maksimal Rp30 juta. Menanggapi protes uang kuliah tunggal, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Cici Sri Cahyandari berdalih bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional. Cici juga menyatakan pendidikan tinggi bukan wajib, melainkan pendidikan tersier atau tertiary education bersifat pilihan. Ini teman-teman sekalian, kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Mahalnya uang kuliah tunggal berpotensi menurunkan jumlah lulusan perguruan tinggi. Padahal sebelumnya, pemerintah sempat meminta jumlah penduduk Indonesia berpendidikan ditingkatkan. Kenaikan uang kuliah tunggal perlu dikaji serius oleh berbagai pihak. Jika pemerintah salah langkah, bisa merugikan calon penerus bangsa. Dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bisa jadi hanya angan belaka. Tim Liputan, Kompas TV.